Matius 21 ayat 12, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut-mulut bayi dan anak-anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ayat 17, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca itu adalah salah satu peristiwa yang tentunya kita semua sudah sangat kenal bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Gitu ya. Peristiwa ini terjadi dalam empat Injil semuanya tertulis, walaupun ada sedikit perbedaan dengan yang tertulis dalam Injil Yohanes, sehingga banyak orang menganggap bahwa yang dalam Matius, Markus, Lukas dengan yang Yohanes itu adalah dua peristiwa yang berbeda, gitu. Dan memang kalau kita perhatikan secara kronologis waktunya, yang dari Matius, Markus, Lukas atau Matius yang tadi kita baca itu terjadi pada waktu Yesus menjalani disalibkan, dia masuk ke Yerusalem dan dia naik seekor keledai dan orang bersorak, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sementara itu yang di Yohanes itu dikatakan bahwa menjelang hari Paskah orang Yahudi, dan itu di awal perjalanan Yesus memulai pelayanan, sehingga banyak orang melihat bahwa dua peristiwa ini berbeda. Yang di Matius, Markus, Lukas dengan yang di Yohanes itu berbeda. Dan salah satu yang tadi kita perhatikan bahwa yang di Matius dikatakan bahwa Yesus mengusir para penjual merpati dan bernunkar uang di sana. Dan kemudian Yesus berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Gitu ya. Kata-kata ini tentunya nanti tidak ada dalam peristiwa yang di Yohanes. Nanti kita akan lihat bahwa ini berkorelasi antara keduanya. Saya tidak akan menyorot ini sebagai satu dua peristiwa yang berbeda, tetapi kita ingin sama-sama melihat makna di dalamnya, bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Ini satu peristiwa yang sedikit berbeda dari semua yang pernah Yesus lakukan. Biasanya kalau kita mengenal pribadi Yesus yang sangat tenang, melakukan sesuatu dengan sangat tenang, tapi pada saat dia menyucikan bait Allah ada satu kondisi sepertinya Yesus menjadi sangat marah, dia menjadi sangat emosional, seakan-akan seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa ini menjadi sesuatu hal yang penting sehingga Yesus melakukan itu semua. Dan seperti tadi saya bilang, peristiwa Yesus menyucikan bait Allah itu tertulis di keempat Injil. Gitu ya. Nah, di sini kita akan perhatikan satu-satu. Pertama mengenai masalah kenapa sih itu harus terjadi? Kenapa Yesus menyucikan bait Allah, gitu ya. Kalau ada banyak orang mengatakan bahwa itu terjadi akibat imam-imam kepala dan segala macamnya mulai membuat bisnis dengan para pedagang di sana dan mereka mengambil keuntungan dari orang-orang yang berdagang di sana sehingga harga-harga barang yang di sana dinaikkan, gitu ya. Ada banyak orang berpikir seperti itu, gitu ya. Mungkin itu tidak sepenuhnya salah, tetapi di sini saya perhatikan bahwa dengan adanya peristiwa seperti ini, paling tidak ada dua hal yang terjadi. Pertama, pada orang-orang yang memang bertujuan ke bait Allah untuk berbisnis. Ada pedagang-pedagang yang tujuannya ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Mereka tidak bertujuan untuk menyembah Tuhan, tetapi mereka bertujuan untuk berdagang, gitu ya. Terlepas dari masalah imam kepala dan ahli Taurat ikut campur di sana. Tetapi paling nggak itu merupakan gambaran bahwa bait Allah pada waktu itu menjadi tempat usaha, menjadi tempat di mana orang datang ke sana untuk mendapatkan suatu keuntungan. Itu yang pertama yang kita sorot dari peristiwa ini. Jadi peristiwa yang pertama adalah untuk pedagangnya. Anda bisa bayangkan bahwa kenapa ini terjadi, karena pada waktu itu bait Allah menjadi sentra kehidupan orang Israel. Sehingga bait Allah menjadi tempat yang sangat ramai, gitu ya. Sehingga bisa dianggap sebagai sentra ekonomi, gitu ya. Jadi semacam kayak pasar kalau zaman sekarang. Jadi wajar sekali kalau orang berkumpul di sana. Dan ada sebagian orang yang memanfaatkan itu untuk mencari uang, untuk mencari sesuatu dari bait Allah dan dia datang ke sana untuk berjualan. Itu yang pertama, gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang membeli? Pasti kalau kita bilang ada jual, pasti ada beli, gitu ya. Jadi yang kedua yang kita sorot di sini adalah orang-orang yang datang ke bait Allah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan Tuhan, dan mereka akan membeli semua yang mereka perlukan di bait Allah.
Contohnya tadi adalah merpati, penukar uang, dan segala macam. Jadi dari sini saya akan sorot dua. Pertama adalah orang yang datang ke bait Allah untuk berjualan, dan kedua orang yang datang ke bait Allah untuk membeli sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya dia dengan Tuhan. Gitu ya. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah orang yang datang ke bait Allah untuk berjualan. Seperti kita tahu bahwa bait Allah adalah tempat yang dikhususkan Tuhan untuk orang datang ke sana dan berdoa. Karena itu Yesus berkata bahwa akan disebut bahwa rumahku adalah rumah doa. Gitu ya. Sebenarnya perkataan Yesus itu Yesus mengambil dari Yesaya. Kalau kita perhatikan dalam Yesaya 56 ayat yang 7 dikatakan seperti ini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku, kata Yesus di Yesaya tadi. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan. Lanjutannya, korban sembelihan yang mereka dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu perkataan dari Nabi Yesaya yang kemudian Yesus ambil waktu dia berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Gitu ya. Hal yang pertama yang Yesus tidak suka pada bait Allah di sana adalah kenapa dia melakukan hal itu. Yesus tidak suka orang berjualan di sana karena apa? Itu menjadikan orang datang ke sana dengan satu motivasi bahwa dia ingin berjualan, dia ingin mencari uang, dia ingin mendapatkan sesuatu dari sana. Gitu ya. Ini motivasi yang pertama yang Yesus tidak suka. Sehingga kenapa Yesus menyucikan bait Allah? Supaya di sana tidak ada orang yang datang ke bait Allah semata-mata ingin mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Dan Yesus menekankan bahwa rumah Tuhan, bait Allah, itu adalah rumah doa. Rumah di mana orang menyembah kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, dengan adanya bisnis atau siklus ekonomi dalam bait Allah, itu mengakibatkan orang tidak hanya berorientasi pada Tuhan, tetapi juga dia berorientasi pada keuntungan. Dalam hal ini adalah keuntungan uang, gitu ya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, uang itu disejarahkan adalah satu bentuk peribadatan baru. Dikatakan dalam firman Tuhan, bagaimana seorang bisa mengabdi pada dua tuan? Yaitu tidak mungkin orang bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Mamon atau uang itu diasumsikan seperti tuan yang membuat kepadanya orang mengabdi. Gitu. Dan Yesus tidak suka hal itu. Gitu ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Itu pilihannya. Seorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Gitu. Orang ke bait Allah, dia untuk berdoa, karena bait Allah disebut rumah doa. Tidak boleh orang ke bait Allah dengan semata-mata untuk mencari keuntungan atau mencari uang dalam hal ini. Gitu ya. Lanjutannya adalah, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas, saudaraku, jadi perdagangan atau ekonomi yang terjadi dalam bait Allah, orang berjualan di sana, itu mengakibatkan banyak orang, penjual-penjual, pedagang-pedagang yang ke sana, mereka sama sekali tidak berencana untuk mencari Tuhan, mereka tidak sama sekali untuk berencana untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka ke bait Allah untuk mendapatkan keuntungan di sana. Gitu ya. Dan itu kata Tuhan itu merupakan suatu bentuk seperti orang yang beribadah mengabdi kepada tuan yang lain, dan Allah tidak suka hal itu. Gitu ya. Ini yang pertama yang kenapa Yesus menyucikan bait Allah, supaya rumah Tuhan jadi rumah doa dan orang ke sana hanya menyembah kepada Allah saja, bukan kepada Allah yang lain. Gitu ya. Ekonomi atau bisnis yang dibawa masuk ke dalam rumah Allah itu sama artinya dengan membawa satu bentuk peribadatan baru, dengan membawa satu Allah lain ke dalam bait Allah selain daripada Tuhan. Sehingga orang tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi kepada Allah lain. Dalam hal ini adalah uang. Allah lain bisa macam-macam. Bisa ada orang datang ke bait Allah untuk mencari kemasyhuran, bisa orang datang ke bait Allah untuk mencari jabatan, bisa orang datang ke bait Allah untuk mencari popularitas, dan macam-macam. Gitu. Dan itu Yesus tidak suka. Yang Allah inginkan adalah setiap orang yang datang ke bait Allah itu menjadikan bait Allah sebagai rumah doa, di mana dia berdoa kepada Allah, dan hanya Allah yang kita cari dalam bait Allah. Itu yang pertama. Jelas, saudaraku? Nah, yang kedua, sekarang kalau kita perhatikan tadi saya sudah bilang, yang kedua adalah dengan orang yang datang ke bait Allah untuk membeli sesuatu. Gitu ya. Kalau kita perhatikan, yang dijual di sana, kalau kita perhatikan dalam yang di Matius, Markus, Lukas, yang diperhatikan di sana yang dijual adalah merpati dan meja penukar uang. Tadi saya sudah bilang bahwa ini sedikit berbeda dengan yang di Yohanes. Karena kalau yang di Yohanes bukan cuma merpati, tapi di sana dibilang juga lembu, kambing, dan domba. Gitu ya. Di samping itu juga tentu saja
merpati juga dari sana. Jadi yang di Yohanes kata-katanya lebih panjang karena dibilang disebutkan juga kambing, lembu, dan domba. Di Matius, Markus, Lukas, binatang yang dijual di sana hanya merpati, gitu ya. Dan kemudian sama-sama dibilang meja penukar uang. Kenapa sekarang ada merpati di sana? Kenapa di sana ada lembu, kambing, dan domba? Kalau kita perhatikan dalam kitab Imamat, lembu, kambing, dan domba atau merpati khususnya itu adalah korban bakaran dan korban penembus dosa. Yang membuat kalau ada umat Tuhan yang berdosa, membuat ada umat Tuhan yang ingin membereskan hubungannya dengan Tuhan, mereka perlu membeli itu. Kita lihat sebentar ayatnya ya, saudaraku. Imamat 1 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Gitu ya. Jadi itu apa sih namanya korban penghapus dosa, korban pendamaian. Jadi di sana merpati khususnya itu menjadi korban penghapus dosa dan korban bakaran. Kambing, lembu, dan domba juga sama, hanya bedanya merpati bisa ditujukan untuk orang yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, mungkin kita tidak melihat ini menjadi sesuatu hal yang bukankah itu membantu untuk orang yang membereskan hubungan dengan Tuhan. Dia tidak usah capek-capek ke pasar, dia tidak usah capek-capek ke tempat lain mencari kambing, domba, atau apa sih namanya merpati. Dia cukup datang ke bait Allah dan semuanya sudah tersedia di halaman bait Allah. Itu seakan-akan menolong mereka, seakan-akan memudahkan mereka untuk mencari sesuatu untuk membereskannya dengan Tuhan. Gitu ya. Tetapi ini yang jadi persoalan sebenarnya. Gitu ya. Kita akan lanjutkan dulu mengenai kambing, domba, dan merpati tadi, gitu ya. Kalau Anda perhatikan dalam Imamat 5 ayat 7-10 dikatakan seperti ini. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing dan domba, tadi saya sudah bilang, merpati itu ditujukan untuk yang tidak mampu. Tapi esensinya kambing, domba, dan lembu itu sama sebenarnya dengan merpati. Intinya sama sebagai korban bakaran dan sebagai korban penghapus dosa. Tetapi merpati ditujukan pada orang yang kurang mampu secara ekonomi, gitu ya. Tidak mampu menjadikan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah dia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Itulah sebabnya di bait Allah ada orang yang berjual merpati. Gitu ya. Yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Jadi 2 merpatinya. Haruslah ia membawanya kepada imam dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa. Jadi dibawa 2, satunya penghapus dosa duluan. Gitu ya. Haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tekuknya tetapi tidak sampai terpisah. Ini ada aturan-aturannya. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah diperciki ke dinding mezbah. Tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Jadi merpati tadi, kepalanya dipulas, darahnya diperciki, ditekan, diperciki sekeliling mezbah. Gitu ya. Setelah itu selebihnya dia dibakar di bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, yaitu korban bakaran, haruslah diolah menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Gitu ya. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya. Sehingga ia menerima pengampunan. Jadi waktu itu kambing, domba, dan lembu, dan burung. Tadi dibilang kalau mau burung karena dia tidak mampu, maka pilihannya boleh burung tekukur atau merpati. Gitu. Dan tadi kalau dia bilang harus dipersembahkan dulu untuk penghapus dosa, kepalanya diulas, darahnya ditekan, diperciki di sekitar mezbah. Gitu. Sementara kalau korban bakaran ada aturan yang berbeda. Kalau kita lihat di ayat yang lain, mungkin saya jelaskan secara singkat aja. Kalau untuk korban bakaran, kalau kambing, lembu, dan domba, maka pertama dia harus jantan dan tidak bercela. Setelah itu dia disembelih, ya, darahnya disiramkan di depan mezbah. Dan setelah itu kambing, domba, lembu tadi dikuliti dan kemudian dipotong bagian-bagian tubuhnya, gitu ya. Kemudian apa sih namanya dibakar, sisanya dibakar, tetapi khusus untuk betis dan isi perutnya itu harus dicuci dulu baru dibakar. Itu kalau kambing, lembu, dan domba sebagai korban bakaran. Bagaimana sekarang dalam burung? Yaitu tadi tekukur dan merpati. Gitu ya. Hampir sama. Kepalanya diulas seperti tadi. Korban penghapus dosa. Tetapi di sini juga sama. Darahnya ditekan dan disiramkan di sekeliling dinding mezbah. Itu juga sama seperti yang tadi. Tapi bedanya pada korban bakaran adalah tembolok sama bulunya itu harus dicabutin dan dibuang ke tempat abu. Tidak boleh ikut dibakar. Kemudian dia dicabik dari mulai pangkal sayap, tetapi tidak boleh sampai terpisah. Dan kemudian baru dibakar.
Itu aturan-aturan dalam hukum Taurat, bagaimana burung, kambing, domba, dan lembu tadi menjadi korban bakaran. Dan tadi salah satu contoh yang kita baca kalau dia jadi korban penghapus dosa adalah seperti tadi, diulas, ditekan darahnya, disiramkan di sekeliling mezbah, gitu ya. Nah, itulah tujuannya kenapa di sana ada penjual burung. Kenapa di Bait Allah ada penjual burung? Karena itu tujuannya kalau ada orang mengadakan perdamaian dengan Tuhan, dia tidak usah capek-capek mencari ke pasar, dia tidak usah capek-capek mencari kemana-mana, semuanya sudah tersedia di halaman Bait Allah. Dan itu Yesus tidak suka. Aturan-aturan tadi dibuat dalam hukum Taurat dengan satu tujuan, supaya orang tidak mudah berbuat dosa. Sehingga ada konsekuensi kalau dia harus berbuat dosa, dia harus mencari lembu atau kambing yang jantan, tak bercela, dan aturan segala macamnya. Dan kalau dia membawa burung atau merpati, itu juga semua ada aturannya. Itu tujuannya untuk supaya orang tidak mudah berbuat dosa. Tetapi dengan adanya pedagang-pedagang tadi di halaman Bait Allah, membuat orang tidak usah pusing-pusing lagi. Kalau dia berbuat dosa, dia tinggal beli di halaman Bait Allah, dan kemudian dia bisa bereskan dosanya. Itu menimbulkan sikap atau rasa enteng pada saat dia berbuat dosa. Dan itu yang Yesus tidak suka. Gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan meja penukar uang. Salah satu ciri yang tadi diusir dari halaman Bait Allah tadi adalah penjual burung tadi dan meja penukar uang. Bagaimana sekarang dengan meja penukar uang? Meja penukar uang ini dalam firman Tuhan, kita melihat dalam kitab Imamat banyak aturan dalam firman Tuhan pada seorang berbuat nasar. Pada saat dia mengucapkan satu nasar kemudian tidak bisa memenuhinya, maka dia harus membayar nasar itu ditambah dengan 1/5 dari biayanya. Sehingga orang perlu menukarkan uang. Gitu loh. Kita lihat salah satu ayat dalam firman Tuhan tentang penukar uang ini. Di Imamat 5 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Hal yang kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5. Lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Semuanya dinilai dengan ditambah 1/5. Imamat 22 ayat 14 dikatakan seperti ini. Apabila seseorang yang tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Ini sekali lagi membuat orang akhirnya melakukan itu dengan sembarangan karena dia berpikir uangnya dengan mudah dia bisa tukar, uangnya dengan mudah dia bisa atur supaya bisa menambah 1/5-nya. Dan dengan begitu dosa mereka selesai. Dan ini yang bermasalah, ini yang Yesus tidak suka. Gitu ya. Dan hal yang kedua ini menarik. Hal yang pertama tadi saya sudah bilang untuk para pedagangnya, Allah tidak suka kalau ada orang datang ke Bait Allah dengan satu motivasi bukan untuk berdoa dan menyembah Tuhan, tetapi motivasinya adalah mencari sesuatu buat dirinya sendiri. Dalam hal ini bisa uang, bisa nama, bisa kemasyuran, bisa jabatan dan segala macamnya. Dan Allah mau supaya rumah Tuhan menjadi rumah doa. Hanya kepada Tuhanlah kita datang. Kita datang menghampiri Bait Allah untuk menyembah dan memuji Tuhan. Itu yang Yesus mau. Gitu ya. Dan yang kedua ada orang-orang yang ke Bait Allah hendak membereskan dengan Tuhan, tetapi dia tidak menganggap serius dosanya. Karena dia berpikir bahwa semuanya ada di Bait Allah, dia tinggal beli. Dia perlu merpati, dia tinggal beli. Dia perlu untuk menambah 1/5-nya, uangnya dia tinggal tukar. Dan itu membuat orang memandang enteng dosa. Gitu. Yang menarik dalam Yohanes tadi, kemudian orang Farisi bertanya pada Yesus, apa hakmu berbuat demikian? Kita lihat ayatnya. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai 19. Dikatakan seperti ini, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Jadi setelah Yesus membongkar semuanya tadi, orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Orang pada waktu itu, orang Yahudi menantang Yesus. Yesus menyucikan Bait Allah atas hak siapa? Hak apa yang membuat Yesus bisa melakukan hal itu? Kemudian jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan akhirnya murid-murid Tuhan mengerti bahwa yang dimaksud dengan rombak 3 hari di sana bukan berarti Bait Allah itu dihancurkan dan kemudian dibangun kembali. Karena orang bilang pada waktu itu perlu berpuluh-puluh tahun untuk membangunnya. Bagaimana mungkin itu kan dibangun dalam 3 hari? Tetapi yang Yesus maksudkan adalah bagaimana dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga.
Dan itu menggenapi kata firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menebus dosa-dosa kita. Dan kalau Yesus berkata bahwa supaya jangan orang berbuat dosa dan jangan menganggap enteng dosa, Yesus sangat berhak melakukan itu. Karena apa? Karena dialah yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu maksud Yesus. Jelas, saudaraku? Nah, dari sini ada hal yang kedua yang Yesus tekankan buat umat Tuhan, bahwa penebusan yang Yesus berikan bukan sesuatu yang membuat orang menganggap enteng dosa. Pedagang-pedagang merpati dan pedagang penukar uang tadi mengakibatkan orang yang datang ke bait Allah, walaupun mereka tahu mereka hendak membereskan dosa, tetapi mereka menganggap enteng dosa. Karena apa? Karena persyaratannya dengan mudah mereka bisa dapatkan. Dan di dalam Yesus ingin menekankan bahwa walaupun dia menebus dosa kita, walaupun segala dosa kita sudah ditanggung oleh darahnya, tetapi kita tidak boleh menganggap enteng dosa. Gitu ya. Bukan berarti karena Yesus menanggung dosa-dosa kita, bukan berarti karena Yesus darahnya tercurah atas kita dan dosa kita diampuni, maka kita bisa menganggap enteng dosa. Tidak, karena itu pedagang tadi harus dibereskan semua. Tidak boleh ada pedagang-pedagang yang yang ada di sana yang membuat orang akhirnya menganggap enteng dosa. Menganggap dosa menjadi sesuatu yang dengan mudah dibereskan. Menjadi sesuatu yang kalaupun kita melakukannya lagi, kita tinggal datang dan membeli dan membereskan semuanya. Yesus tidak mau hal itu dilakukan. Gitu ya. Dan dia berhak melakukan itu semua karena dialah yang menanggung dosa kita dan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu waktu orang Farisi bertanya, atas hak siapa sehingga engkau berhak melakukan hal itu? Yesus bilang, robohkan bait Allah, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yesus berhak berkata seperti itu, karena dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas, saudaraku? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes dikatakan seperti ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak dapat berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, ia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Yesus mau orang tidak tetap di dalam dosa. Yesus mau dosa bukan sesuatu yang dianggap enteng, di mana orang bisa membereskannya kapan saja, di mana orang kemudian melakukannya lagi dan membereskannya dan melakukannya lagi dan membereskannya. Seperti orang yang berjual beli di bait Allah tadi. Yesus mau kalau orang yang mengenal dan melihat dia tidak berbuat dosa lagi. Gitu ya. Penebusan yang Yesus lakukan adalah 1 kali buat selama-lamanya. Dan itu Yesus mau supaya orang tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup dan tidak melakukan dosa lagi. Gitu ya. Dalam Yohanes 3 ayat 9 di bawahnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Pada saat orang lahir dari Allah, Allah bukan cuma sekedar memberikan satu aturan atau tuntutan kepada manusia untuk tidak berbuat dosa, tetapi dia memberikan satu benih di dalam diri orang tersebut. Itulah kelahiran baru. Ada benih yang baru yang membuat orang tidak berbuat dosa lagi. Itu seperti Yesus yang mengusir semua pedagang-pedagang tadi, supaya orang tidak menganggap enteng dosa. Gitu ya. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jelas, saudaraku? 2 pelajaran yang baik yang kita ambil dari peristiwa Yesus mencucikan bait Allah tadi. Tadi saya sudah bilang, ada banyak orang menyoroti ini sebagai 2 peristiwa yang berbeda. Itu tidak salah, gitu ya. Tetapi inti yang saya mau ambil di sini ada 2. Pertama, untuk orang-orang yang datang ke bait Allah sebagai pedagang. Yesus tidak mau ada orang yang datang ke bait Allah untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencari sesuatu bagi dirinya. Entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu popularitas, atau apapun juga. Itu seperti membawa penyembahan baru ke dalam bait Allah. Karena rumahku akan disebut rumah doa. Orang datang ke bait Allah untuk berdoa, bukan menjadikannya sarang penyamun. Kata sarang penyamun dalam bahasa aslinya ditulis den of thieves. Artinya sarang para pencuri-pencuri. Mereka hendak mencuri kemuliaan Tuhan, mereka hendak mencuri berkat-berkat Tuhan, dan Yesus tidak mau itu. Dan orang datang ke sana hanya semata-mata untuk berdoa. Dan yang kedua adalah untuk orang yang ke sana untuk membeli sesuatu. Yesus mau supaya orang tidak menganggap enteng dosa. Karena itu pedagang tadi harus diusir. Karena setiap orang yang lahir dari Allah, maka dia tidak dapat berbuat dosa lagi, karena benih ilahi sudah ada di dalam dia. Gitu. Dan Yesus berhak melakukannya itu semua. Yesus berhak mengusir itu semua karena apa? Karena dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas, saudaraku? Kalau kita lihat satu ayat yang terakhir di dalam Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Yesus bilang, Paulus tadi bilang, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.
Jadi Yesus dengan jelas mengatakan kepada umat Tuhan untuk tidak berbuat dosa lagi. Sebab kalau orang sudah beroleh pengetahuan tentang kebenaran dan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa itu. Jelas, saudaraku? Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Kita tidak boleh berpikir bahwa dosa menjadi sesuatu hal yang mudah. Seperti orang tadi yang ke bait Allah hanya untuk membeli sesuatu dan dia pikir dengan mudah semuanya bisa beres. Gitu ya. Allah tidak menghendaki hal itu. Betul, Yesus menanggung dosa kita. Betul, dosa kita diampuni dengan darahnya dan kita dikuduskan oleh darah Yesus dan dia menanggung semua dosa-dosa kita satu kali buat selama-lamanya. Tetapi Allah mau supaya kita menjauhi dosa dan tidak hidup lagi di sana. Gitu. Karena setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi karena benih ilahi ada dalam dia. Dan kalau orang sudah mengenal kebenaran tetapi sengaja berbuat dosa, maka firman Tuhan katakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jelas, saudaraku? Mari ada dan saya yang sudah mengenal Tuhan, ingat, kita datang ke bait Allah, tubuh kita, itu juga bait Allah. Jangan ada sesuatu motivasi lain selain untuk menjadikan itu rumah doa. Jangan kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu buat kepentingan kita. Atau kita mencari sesuatu dengan memanfaatkan Tuhan atau bait Allah. Atau dengan memanfaatkan pelayanan untuk mendapatkan sesuatu bagi diri kita. Itu seperti orang yang datang ke bait Allah untuk berjualan. Dan itu Yesus tidak suka. Biarkan bait Allah, tubuh kita, tempat di mana kita datang beribadah, itu menjadi rumah doa yang hanya menyembah kepada Allah. Dan yang kedua adalah ingat selalu untuk kita tidak menganggap remeh dosa, tidak menganggap enteng dosa dan berpikir bahwa kalau kita melakukannya dengan mudah kita bisa membereskannya. Ingat selalu bahwa darah Yesus adalah darah yang mahal yang dicurahkan satu kali untuk selama-lamanya buat kita semua. Dan kalau kita sudah hidup dalam kebenaran dan kita sengaja berbuat dosa, dalam firman Tuhan tadi dikatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Mari hidup dengan kebenaran dan jangan takut karena benih ilahi ada dalam kita. Kalau kita hidup dan dipimpin oleh Roh Allah, maka Roh Allah itu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging dan kita akan hidup. Gitu ya. Untuk tidak berbuat dosa bukan dengan kekuatan, bukan dengan sesuatu yang kita upayakan sendiri, tidak. Tapi kita menyerahkan diri kita pada pimpinan Tuhan, menyerahkan diri kita untuk hidup di bawah Roh Tuhan. Dan kalau kita hidup oleh Roh, maka kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging dan kita akan hidup. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan ini semua menjadi pencerahan bagi kita bahwa ini adalah dua hal pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa Yesus mencucikan bait Allah. Jangan ada motivasi yang lain, jadikan bait Allah, tubuh kita, pelayanan kita atau apapun juga, jadikan itu sebagai rumah doa bagi Tuhan. Itu semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan, itu semata-mata tempat di mana kita mencari Tuhan, bukan mencari hal-hal yang lain, bukan mencari kemasyuran nama, bukan mencari popularitas dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Allah menebus dosa kita, tetapi bukan berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya. Jangan anggap enteng dosa, gitu ya. Karena itu pedagang-pedagang tadi Yesus usir. Jelas, saudaraku, ini dua hal yang kita bisa pelajari dari peristiwa Yesus menyucikan bait Allah ini. Jelas, saudaraku, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua. Mari hidup benar di hadapan Tuhan. Mari jadikan Tuhan untuk segala-galanya. Jaga motivasi hidup kita. Jaga motivasi apapun juga yang kita lakukan semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.